Hawa bercerita, Allah bilang sama kita, jangan kau Hawa dan Adam makan buah itu. Kalau makan nanti apa? Mati. Ternyata waktu mereka makan, mati atau tidak? Tidak. Berarti Allah ngibulin mereka. Paham tidak? Berarti dikibulin, ditakut-takutin. Waktu mereka makan, mereka tidak mati. Berarti Allah bohong. Shalom, salam sejahtera dalam kasih Kristus. Pada kesempatan ini, saya akan membahas satu ulasan dengan judul Ngawur dan Bodohnya Ustadz Dr. Firanda Andirja Memahami Alkitab. Berarti Allah bohong dong. Sebelum saya lebih jauh memberikan ulasan dan catatan menarik sebagai jawaban atau tanggapan kepada Ustadz Dr. Firanda Andirja, ada baiknya kita saksikan dulu pernyataan beliau berikut ini. Tentulah Allah telah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya, bukan? Benarkan Hawa? Lalu sahut perempuan itu kepada ular itu, buah pepohonan di dalam taman ini boleh kami makan. Tetapi tentang buah pohon yang ada di tengah-tengah taman, Allah berfirman, jangan kamu makan ataupun raba buah itu, nanti kamu mati. Di sini, Hawa bercerita, Allah bilang sama kita, jangan kau Hawa dan Adam makan buah itu. Kalau makan nanti apa? Mati. Ternyata waktu mereka makan, mati atau tidak? Tidak. Berarti Allah ngibulin mereka. Paham tidak? Berarti dikibulin, ditakut-takutin. Waktu mereka makan, mereka tidak mati. Berarti Allah bohong dong. Ini yang buat narasinya ini salah dia. Baik Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tadi kita sudah menyimak, memperhatikan, menyaksikan dan mendengarkan pernyataan atau pemaparan dari Ustadz Dr. Firanda Andirja. Ayat yang kedua, lalu sahut perempuan itu kepada ular itu, buah pohon-pohonan dalam taman ini boleh kami makan, tetapi tentang buah pohon yang ada di tengah-tengah taman, Allah berfirman, jangan kamu makan ataupun raba buah itu, nanti kamu mati. Di ayat yang kedua dan tiga ini, Ustadz Dr. Firanda Andirja memberikan beberapa catatan. Dan catatannya itu adalah catatan yang diartikan beliau tidak seperti apa yang dimengerti dan dipahami oleh orang-orang Kristen. Yang ketiga, Ustadz Dr. Firanda Andirja berkata, ternyata waktu Hawa dan akhirnya nanti Adam memakan buah pohon pengetahuan yang baik dan jahat itu, mereka tidak mati. Akhirnya Ustadz Dr. Firanda mengambil sebuah konklusi, berarti Allah ngibulin mereka. Berarti dikibulin, ditakut-takutin. Waktu mereka makan, mereka tidak mati. Berarti Allah bohong dong. Ini yang membuat narasinya salah dia. Saya kasih tahu kepada Ustadz Dr. Firanda Andirja saat ini, bukan yang menulis peristiwa ini yang salah. Bukan Musa sebagai penulis kitab Kejadian yang salah. Tetapi Anda, Pak, yang keliru dan salah memahami Alkitab. Kenapa? Karena pengertian pemahaman Ustadz Dr. Firanda Andirja terkait dengan perkataan, pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Ternyata Adam dan Hawa tidak mati. Berarti dikibulin, ditakut-takutin. Bohong dong Allahnya? Tidak bohong, Pak. Tetapi karena Bapak yang ngawur dan bodoh, tidak mengerti, memahami Alkitab secara baik, benar, dan bertanggung jawab. Dengarkan baik, saya ajari Bapak Ustadz Dr. Firanda Andirja yang terhormat dan yang saya kasihi sebagai sesama anak bangsa. Dalam konteks kekristenan paling tidak ada 3 pengertian mati.
Dan itu semua ada dalam Alkitab. Yang pertama, mati secara jasmani. Ini yang tidak dimengerti oleh Ustadz Dr. Piranda Andirja. Bahkan banyak orang lain nanti yang memiliki pengertian pemahaman yang miskin, dangkal, keliru, dan sesat. Seperti Ustadz Dr. Piranda Andirja dalam memahami Alkitab. Kejadian pasal 3 ayat yang ke-19 dikatakan demikian. Dengan berpeluh engkau akan mencari makananmu sampai engkau kembali lagi menjadi tanah, karena dari situlah engkau diambil, sebab engkau debu dan engkau akan kembali menjadi debu. Ini pengertian yang tersirat di balik ayat ini adalah Adam dan Hawa akan mati secara jasmani, secara tubuh, secara fisik. Kitab Yakobus berkata, seorang mengalami kematian tubuh tanpa roh. Artinya roh lepas, pisah dari tubuh, mengalami kematian fisik. Memang secara fisik, jasmani, tubuh, ketika Adam dan Hawa memakan buah pohon pengetahuan yang baik dan jahat, mereka tidak langsung mati, tapi akhirnya mereka mati. Adam diinformasikan Alkitab 930 tahun. Setelah 930 tahun, Adam mati. Secara jasmani, mereka memang masih diberikan waktu untuk hidup beberapa saat lagi. Beberapa waktu lagi. Akhirnya mereka mengalami kematian. Tetapi yang tidak dimengerti, tidak dipahami oleh Ustadz Dr. Piranda Andirja adalah kematian yang kedua. Kematian yang kedua apa itu? Saya baca untuk kita Efesus pasal yang kedua ayat 1. Dikatakan demikian. Kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu. Perhatikan, memahami Alkitab kita lihat konteksnya. Rasul Paulus menuliskan surat kepada jemaat Efesus. Mari buka hati pikiranmu, Bapak Ustadz Dr. Piranda Andirja. Di sini dikatakan Rasul Paulus, kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu. Mungkinkah Rasul Paulus menuliskan surat kepada jemaat Efesus yang notabene mereka secara fisik, jasmani, tubuh sudah mati? Mungkinkah? Mustahil, tidak mungkin. Berarti yang dimaksud Rasul Paulus ini, kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu. Ini kematian rohani. Terpisah relasi, hubungan yang akrab, intim, indah, mesra, harmonis antara Allah dengan manusia. Kenapa? Karena Allah itu kudus adanya. Manusia telah jatuh ke dalam dosa. Jadi terpisah, mengalami kematian rohani. Yang tadinya ada relasi, hubungan yang sangat baik, sangat harmonis, sempurna adanya. Relasi antara Adam dan Hawa dengan Tuhan. Tuhan dengan Adam dan Hawa sebelum mereka jatuh ke dalam dosa. Tapi detik mereka memakan buah pohon pengetahuan yang baik dan jahat, dampak dari dosa itu sangat banyak kepada mereka. Pertama, mereka mengalami ketakutan. Dan mereka berupaya untuk mengambil daun ara untuk menutupi kemaluan mereka. Karena mereka merasa malu dan takut. Sebelum mereka jatuh dalam dosa, mereka dilingkupi oleh hadirat dan kemuliaan Allah. Tapi ketika mereka jatuh dalam dosa, mereka mengalami keterpisahan, keterputusan relasi antara Adam dan Hawa dengan Tuhan. Jadi kematian rohani, detik mereka memakan buah pohon pengetahuan yang baik dan jahat, mereka mati secara rohani. Terputus relasi hubungannya dengan Tuhan secara rohani. Dan ini kematian yang sangat-sangat mengerikan. Semua manusia di dunia ini, termasuk nanti Henokh dan Elia yang diangkat ke tempat di mana mereka berada sekarang. Ada saatnya mereka akan diturunkan kembali ke bumi. Di dalam Wahyu, kalau tidak salah Wahyu 11.
Mereka juga akan mengalami kematian. Semua manusia yang pernah hidup di dalam dunia ini akan mengalami kematian. Yesus saja yang berbeda. Mati di kayu salib, pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati. Saudara yang dikasihi Tuhan, kematian jasmani akan dialami oleh semua manusia sejak Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa. Tetapi yang paling berbahaya, yang paling mengerikan adalah kematian rohani. Kematian rohani ini hanya bisa dipulihkan melalui jalan keselamatan dan hidup, yaitu melalui Yesus Sang Firman yang telah turun menjadi manusia, mati di kayu salib, menyerahkan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang, ditebus dari dosa pemberontakan, dosa ketidaktaatan, dengan jalan Yesus sampai taat, bahkan taat mati di kayu salib. Kita ditebus dari kematian kekal dan dari jeratan kuasa iblis. Jadi Ustadz Dr. Piranda Andirja tidak tahu, tidak mengerti, tidak memahami pengertian mati secara jasmani, mati secara rohani, bahkan ada yang ketiga, mati secara kekal. Alkitab sering menyebut dengan kematian yang kedua. Saya bacakan untuk kita dari Wahyu 21 ayat yang ke-8. Dikatakan demikian. Tetapi orang-orang penakut, orang-orang yang tidak percaya, orang-orang keji, orang-orang pembunuh, orang-orang sundal, tukang-tukang sihir, penyembah-penyembah berhala, dan semua pendusta, mereka akan mendapat bagian mereka di dalam lautan yang menyala-nyala oleh api dan belerang. Inilah kematian yang kedua. Kematian yang kedua artinya kematian yang kekal, masuk ke dalam neraka yang kekal. Dalam konteks doktrin ajaran kekristenan bersumber dari data dan fakta Alkitab, ada yang namanya kematian yang kekal, ada namanya kehidupan yang kekal. Kematian yang kekal artinya terpisah dari Allah secara kekal. Ada yang namanya kehidupan kekal, hidup bersekutu dengan Allah bersama dengan Kristus secara kekal. Jadi Ustadz Dr. Piranda Andirja yang saya hormati, Anda yang keliru dan salah, Anda yang tidak mengerti, memahami arti kematian dalam konteks kekristenan. Jadi ketika Anda berkata, berarti Allah ngibulin Adam dan Hawa, berarti Allah dikibulin, ditakut-takutin. Waktu mereka makan, mereka tidak mati. Berarti Allah bohong dong. Ini yang membuat narasinya salah dia. Saya mau sampaikan, bukan Musa yang salah menuliskan narasinya, tetapi Bapak yang miskin, dangkal, sempit, salah dan bodoh dalam memahami Alkitab. Dengan kata lain, Bapak Ustadz yang ngawur, begitu cetek, begitu dangkal memahami doktrin ajaran kekristenan. Oleh karena itu saya simpulkan. Yang pertama, Adam versi Injil itu salah dan keliru. Yang benar adalah Adam versi kitab Taurat. Dalam hal ini kisahnya ada di dalam Kejadian pasal 3 ayat 1 dan seterusnya. Yang kedua, silakan buka kitab Kejadian ayat 1 dan seterusnya. Yang benar adalah kitab Kejadian pasal 3 ayat 1 dan seterusnya. Biar antum tahu betapa indahnya Islam, antum bisa bandingkan dengan Adam versi Injil alaihissalam. Saudara, kitab Kejadian yang mengisahkan Adam bukan versi Injil, tapi versi Taurat. Jangan lupa juga, ketika kita berupaya membandingkan agama kita, doktrin, ajaran, keyakinan, nabi kita, kitab suci kita, dan menilai kitab suci orang lain dari sudut pandang kita menilai kitab suci, doktrin, ajaran, keyakinan kita, itu sesuatu yang sangat tidak fair. Berikutnya, ada maksud dan tujuan kenapa iblis memakai ular menggoda Hawa. Karena Hawa bukan penerima perintah atau firman Tuhan, tapi Adam yang mendapatkan langsung perintah itu
bahkan sebelum Hawa tercipta. Iblis punya target memakai ular untuk berhasil dalam misinya. Dan memang saat itu Hawa terbujuk, tergoda, akhirnya dia pun jatuh ke dalam dosa. Itu maksud dan tujuannya kenapa iblis menggoda Hawa, bukan Adam. Berikutnya, pengertian mati dalam konteks kekristenan ada 3. Kematian jasmani, tubuh tanpa roh. Roh kita meninggalkan tubuh, kita mengalami kematian jasmani. Yang kedua, kematian rohani artinya terpisah dan terputusnya hubungan yang harmonis antara Adam dan Hawa dengan Tuhan, dan tentunya berdampak kepada saudara dan saya saat ini. Hal itu hanya bisa dipulihkan melalui kematian Kristus di kayu salib, di mana kita terima dia sebagai Tuhan Juru Selamat, maka kita kembali dipulihkan. Memang tetap kita mengalami kematian, tapi rohani kita dipulihkan kembali. Yang ketiga, kematian kekal. Terpisah hubungan kita dengan Allah secara kekal. Oleh karena itu, kalau ada kesempatan hidup di dunia ini, mari biarlah relasi kita yang terputus dengan Tuhan, kematian rohani itu dipulihkan melalui saudara dan saya terbuka percaya menerima Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat. Jadi Allah itu tidak ngibulin Adam dan Hawa. Allah itu tidak nakut-nakutin Adam dan Hawa. Allah itu tidak bohong kepada mereka. Jadi yang tertulis di dalam Kejadian 3 ayat 1-3 bukan Musa yang membuat narasinya yang salah, tetapi Ustadz Piranda yang salah, bodoh, ngawur mengartikan Alkitab, khususnya terkait dengan arti kematian dalam konteks Alkitab yang dipahami, dimengerti oleh orang Kristen. Kiranya ulasan ini menjadi berkat bagi kita. Tuhan Yesus menolong kita dalam melakukan, mempercayai, menghidupi kebenaran. Amin.